Nama Sunan Kalijaga dikenal sebagai salah satu wali paling berpengaruh di tanah Jawa. Dakwahnya halus, menyatu dengan budaya, hingga ajarannya tetap hidup hingga kini. Namun, sebelum menjadi seorang wali besar, ia bukan siapa-siapa. Bahkan, ia dikenal sebagai seorang perampok, penjahat jalanan, seorang berandal. Inilah kisah tentang Lokajaya, nama yang ia sandang sebelum takdir mengubah jalan hidupnya. Pada abad ke-15, Jawa sedang berada dalam masa peralihan. Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, sementara pengaruh Islam perlahan masuk melalui jalur perdagangan dan para wali. Di tengah gejolak itu, hiduplah seorang pemuda bernama Raden Said, putra seorang adipati di Tuban. Meski lahir dari keluarga bangsawan, Raden Said tumbuh dengan hati yang gelisah. Ia melihat ketidakadilan merajalela, para pejabat yang serakah, pajak mencekik rakyat kecil, dan kekuasaan yang lebih berpihak pada para bangsawan daripada orang biasa. Ketidakpuasan itu berubah menjadi pemberontakan. Raden Said meninggalkan kemewahan istana, memilih hidup di jalanan. Ia lalu dikenal sebagai berandal Lokajaya, perampok yang berani menghadang orang kaya, pejabat, bahkan rombongan kerajaan. Namun berbeda dengan bandit biasa, Lokajaya tidak merampok untuk dirinya sendiri. Hasil rampokan ia bagikan kepada rakyat miskin. Bagi sebagian orang, ia dianggap penjahat. Tapi bagi rakyat kecil, ia pahlawan. Sosok seperti Robin Hood dari tanah Jawa. Namun semua itu berubah ketika ia bertemu dengan seorang wali, yaitu Sunan Bonang. Dikisahkan, suatu ketika Lokajaya menghadang rombongan Sunan Bonang yang sedang lewat. Dengan angkuhnya, ia meminta semua harta Sunan Bonang. Sunan Bonang menyerahkan kotak perbekalan berisi barang-barang sepele. Namun, ketika dibuka, kotak itu justru berisi emas yang berkilauan. Lokajaya terkejut, matanya berbinar. Tapi begitu kotak ditutup lalu dibuka kembali, semua emas itu hilang, kembali menjadi barang biasa. Lokajaya tercengang. Untuk pertama kalinya ia menyadari bahwa ada kekuatan jauh lebih besar daripada keberanian dan kekerasan yang selama ini ia andalkan. Sunan Bonang kemudian menguji Lokajaya dengan sebuah perintah, menjaga tongkat di tepi sungai dan tidak boleh meninggalkannya sampai beliau kembali. Hari demi hari berlalu. Panas terik, hujan deras, bahkan banjir melanda sungai. Lokajaya tetap teguh berdiri meski tubuhnya lemah, bajunya basah, dan perutnya lapar. Orang-orang yang lewat menganggapnya gila, tapi ia terus bertahan hingga akhirnya Sunan Bonang kembali. Melihat kesetiaan itu, Sunan Bonang tahu berandal Lokajaya siap dibimbing menjadi seorang murid sejati. Sejak saat itu, Lokajaya meninggalkan jalan hidupnya sebagai perampok. Ia belajar agama, tasawuf, dan ilmu dakwah dari Sunan Bonang. Dari seorang penjahat yang ditakuti, ia berubah menjadi penyebar ajaran Islam yang penuh welas asih. Ia kelak dikenal sebagai Sunan Kalijaga, wali yang berdakwah dengan kesenian wayang, gamelan, syair-syair suluk, dan tradisi lokal. Dakwahnya diterima luas karena ia tidak memaksa, tapi menyentuh hati lewat budaya. Kisah berandal Lokajaya mengajarkan satu hal penting. Tidak ada manusia yang terlalu hina untuk berubah. Bahkan seorang perampok jalanan bisa menjadi wali yang dihormati. Sejarah ini bukan hanya tentang masa lalu, tapi juga tentang harapan bahwa siapapun kita hari ini masih ada kesempatan untuk berubah menjadi lebih baik. Itulah kisah berandal Lokajaya, sang perampok yang akhirnya menjadi wali besar bernama Sunan Kalijaga.